Akar keluarga, dari sana ke Sanjaya. Menurut Prasasti Canggal, 732 M, yang merupakan bukti sejarah sezaman paling otentik, tokoh utama pendiri dinasti ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Narasi bermula dari seorang raja bernama Sana yang memerintah dengan bijaksana di Pulau Jawa. Setelah Sana wafat, terjadi kekacauan atau perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan terpecah. Sanjaya, yang merupakan putra dari Sanaha, saudara perempuan Sana, kemudian naik tahta. Ia berhasil menyatukan kembali wilayah tersebut, menaklukkan musuh-musuhnya, dan menegakkan kembali kedamaian serta kemakmuran. Hubungan dengan Kerajaan Galuh dan Sunda. Jika merujuk pada naskah Carita Parahyangan, meskipun ditulis jauh setelah masa Sanjaya, asal-usulnya menjadi lebih spesifik secara genealogis. Sanjaya adalah putra dari Sena Sana, Raja Galuh, dan Sanaha. Ia memiliki kaitan darah dengan kerajaan di Jawa Barat, Sunda dan Galuh. Setelah berhasil mengamankan kekuasaan di barat, ia bergerak ke timur dan mendirikan pusat pemerintahan di Mataram kuno, Jawa Tengah. Di bawah langit Jawa yang diselimuti kabut fajar, berdirilah sebuah peradaban yang kemegahannya terpatri pada relief-relief batu dan prasasti abadi. Inilah era Wangsa Sanjaya, sebuah dinasti yang membawa Mataram kuno menuju puncak kejayaan intelektual dan spiritual. Di pusat pusaran kejayaan ini, bertahtalah sang pendiri, Rakai Sanjaya. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan seorang raja resi, pemimpin yang menggabungkan ketajaman pedang dengan kedalaman luhur ajaran spiritual. Negeri di atas awan yang bergelimang emas. Kerajaan yang dipimpin Rakai Sanjaya digambarkan sebagai tanah yang diberkati. Sungai-sungai mengalir jernih, mengairi sawah-sawah bertingkat yang hijau royo-royo. Namun, kekayaan Sanjaya tidak hanya berasal dari padi yang menguning. Pusat perdagangan, berkat penguasaan jalur maritim dan pedalaman, emas, perak, dan rempah-rempah mengalir masuk ke istana. Kemajuan arsitektur, kekayaan negara disalurkan untuk membangun mahakarya yang menantang waktu. Rakai Sanjaya membangun landasan bagi kompleks candi-candi pemujaan Siwa yang megah, sebagai simbol harmonisasi antara manusia dan alam semesta. Keamanan rakyat. Di bawah Panji Sanjaya, keamanan adalah kemewahan yang bisa dinikmati setiap rakyat. Perampok tunduk, dan hukum ditegakkan dengan adil, membuat roda ekonomi berputar tanpa rasa takut. Sosok Rakai Sanjaya, sang penakluk yang bijak. Dalam Prasasti Canggal, Rakai Sanjaya dikenang sebagai sosok yang gagah berani. Ia adalah penganut Siwa yang taat, yang mendirikan sebuah lingga di Bukit Stirangga sebagai tanda kemenangannya dan rasa syukurnya atas kedamaian bumi Jawa. Narasi sejarah menggambarkan kepemimpinannya sebagai berikut. Sanjaya adalah matahari yang menghalau kegelapan. Tangannya kuat memegang busur untuk melindungi, namun lembut saat menuliskan kebijakan bagi kemakmuran rakyatnya. Warisan yang tak padam. Kekayaan Wangsa Sanjaya bukan sekadar tumpukan harta di dalam peti emas istana. Kekayaan sesungguhnya adalah warisan budaya dan spiritual. Di masa inilah, konsep kedaulatan tanah Jawa mulai terbentuk dengan kuat. Meskipun nantinya ia harus berbagi panggung dengan Wangsa Sailendra, nama Sanjaya tetap menjadi simbol legitimasi bagi raja-raja Jawa di masa depan. Hingga hari ini, bayang-bayang keagungan Rakai Sanjaya masih bisa kita rasakan saat menatap kemegahan Candi Prambanan atau Kompleks Dieng, di mana setiap pahatan batunya membisikkan cerita tentang sebuah kerajaan yang pernah menjadi mercusuar peradaban di Nusantara.